Halo teman-teman semua, nama gue Akila. Dan nama gue Putri. Di podcast kali ini kita bakalan ngebawain sesuatu isu yang penting banget nih. Apaan tuh? Mungkin sekarang kalian juga ngerasain nih, kali ini kita bakal bawain topik tentang kesehatan mental. Nah, kamu ngerasa gak sih kalau kesehatan pas pandemi ini tuh mulai membuat orang-orang kayak perhatiin banget gitu tentang kesehatan, kayak kesehatan fisik, kesehatan mental. Contohnya kayak perhatian kesehatan fisik, orang-orang jadi lebih rajin olahraga, terus juga mulai menjaga kebersihan, makan makanan sehat. Sedangkan pada kesehatan mental jadi lebih peduli terhadap perasaan atau emosi yang dialami, kayak isolasi di rumah. Nah kan, dalam jangka waktu panjang dan kekhawatiran akan virus yang menyebar kayak membuat orang-orang tuh ngerasa gampang stres gak sih, jenuh juga, capek juga. Nah, hal ini yang memungkinkan mereka jadi lebih sadar akan pentingnya peran kesehatan mental. Orang-orang jadi gak segan untuk jujur pada kesehatan mental mereka dan mempertanyakan emosi yang mereka rasakan. Seperti kayaknya ada yang gak beres sama gue. Kenapa ya gue ngerasa capek banget padahal gak ngapa-ngapain? Bukan hanya karena pandemi sih, tetapi perkembangan zaman juga udah semakin maju kan. Jadi informasi mengenai kesehatan mental jadi lebih mudah tersebar luas, yang mengakibatkan terbukanya pandangan orang-orang akan kesehatan mental, walaupun belum seluruhnya merata ya. Nah, kalau dari kacamataku sendiri nih, aku ngerasa orang-orang sekitarku udah mulai semakin sadar akan kesehatan mental, kayak keluarganya sendiri, teman-teman, bahkan akun-akun di media sosial udah banyak banget yang ngangkat permasalahan atau isu kesehatan mental. 1% sendiri pun juga begitu, gak ketinggalan. Pemerintah sendiri pun mulai aware terhadap kesehatan mental masyarakatnya, kayak mengeluarkan layanan konsultasi sehat dan jiwa, atau bisa disebut sejiwa, untuk membantu masyarakat yang mengalami tekanan di tengah pandemi ini. Tapi gimana sih kalau dari kacamata yang kamu lihat, lingkungan sekitarmu udah banyak yang sadar akan kesehatan mental atau belum? Aku yakin banget walaupun udah banyak yang sadar akan kesehatan mental, pasti masih ada aja yang beberapa yang peduli atau masih menganut pandangan lama yang gak sepenuhnya benar tentang kesehatan mental. Iya sih, menurut aku juga dari kacamata aku tuh kesehatan mental tuh penting banget loh. Kayak misalnya yang seperti kamu bilang, di zaman pandemi seperti ini banyak banget orang yang seperti di PHK dari pekerjaannya, terus habis itu jadi susah untuk nafkahin untuk keluarganya juga. Terus habis itu juga isolasi mandiri itu seperti yang kamu bilang, juga kita kan sendirian, gak ada temennya, jadi susah untuk berbincang-bincang, untuk kita curahin hati kita atau sebagainya gitu loh. Iya, aku juga ngerasa sih kalau misalnya akhir-akhir ini sering banyak banget isu yang seperti orang-orang yang merasa tertekan atas kehidupannya gitu. Dan paling parahnya sih, mereka itu mengakhiri hidupnya gitu, yang seharusnya orang-orang di sekitarnya itu lebih peduli saat mereka dalam kondisi jatuh. Mereka itu harusnya punya orang-orang yang bisa membackup mereka untuk lebih sayang pada diri mereka sendiri gitu. Kalau menurut aku sih ya, pandangan orang-orang tuh masih banyak yang salah tentang kesehatan mental. Pertama, anggapan bahwa masalah kesehatan mental tuh punya gangguan mental atau berarti itu gila gitu, padahal Iya, enggak. gangguan jiwa kan. Iya, dan juga mereka itu memandang kalau kesehatan mental itu nggak sepenting kesehatan fisik gitu. Mereka itu menganggapnya kesalahan diri sendiri, yang mungkin kamu biasa dengar ya, seperti kurang iman, kurang ibadah gitu. Kayak orang-orang tuh terlalu remeh terhadap kesehatan mental ini. Iya, terkadang juga kalau misalnya kita saranin mereka ke psikolog atau psikiater, pasti disangkanya tuh mereka gila atau gangguan jiwa seperti sebagainya itu. Padahal enggak, mereka profesi sebagai psikolog atau psikiater itu sangat penting untuk orang yang lagi
ada masalah kesehatan mentalnya tersebut. Dan mereka nggak sadar kalau misalnya nih mereka depresi, mereka sering marah, mereka nggak sadar kalau mental mereka itu lagi kurang baik gitu loh, ya nggak sih? Iya bener banget, apalagi mereka yang lagi mentalnya down ya, biasanya tuh sering banget dianggap kayak lemah gitu, sehingga malu buat minta bantuan ke orang lain, khususnya kalau cowok ya, karena kalau cowok tuh suka dianggap gitu sosok yang kuat, nggak cengeng, tapi kalau misalnya kita lihat juga, mereka kan juga manusia, mereka juga bisa ngerasa sedih, ngerasa capek. Nah, kalau itu tuh disebutnya dengan toxic masculinity, mereka itu juga punya perasaan loh untuk sedih, untuk melontarkan apa yang mereka rasakan. Kalau menurut kamu gimana nih? Kalau menurut aku juga, terkadang kan kamu ngomong tentang lelakinya, kalau menurut aku tentang perempuannya, terkadang mereka sering yang namanya kayak cutting tangan gitu loh, yang sampai merusak dirinya Oh sendiri iya. gitu. Iya, gara-gara mentalnya dia itu udah kacau gitu loh, saking udah nggak bisa keurusnya gitu. Jadi Nah, bener sih, bener banget. iya, jadi tuh orang terkadang harus ke kayak yang seperti aku bilang, harus ke psikolog atau psikiater, tapi mereka pada nggak mau, pada kayak Nah, betul banget. kayak Kalau menurut aku ya, harusnya mereka tuh lebih mengenali kesehatan mental mereka nggak sih? iya, kayak mereka tuh nggak bisa menyadari kalau mereka itu lagi mentalnya tuh kurang baik gitu loh. Mereka Nah, itu menangguhnya dia. sendiri. Makanya, nah seperti yang kamu bilang ya, kita juga harus mengenali kesehatan mental yang kita punya. Nah, kita ini ada yang namanya self-awareness. Nah, self-awareness ini yang merupakan kesadaran diri untuk memperhatikan diri kita sendiri. Salah satu caranya adalah dengan mengenali bagaimana kesehatan mental kita. Dengan begitu kita akan lebih mudah dan memahami dan mengontrol diri juga. Misalnya nih ya, jika kita lagi nggak tahu kenapa kita stres, kenapa kita emosian, kenapa kamu sedih terus, atau yang mungkin kehidupan sehari-hari kamu kayak terganggu, aktivitas kamu jadi terganggu, atau kinerja kamu menurun, itu juga kita nggak tahu kan kapan itu bisa datang. Nah, itu dia yang namanya kita kayak ada kesadaran diri sendiri untuk mengetahui gitu apa yang kita rasain, apa yang kita punya gitu. Dan kita nggak boleh malu dengan adanya kesehatan mental kita itu, kita nggak boleh malu ya untuk tahu dan nyari tahu juga gitu. Makanya itu penting banget untuk mengenali kesehatan mental yang kita miliki, dan itu juga kayak untuk mengenali diri kamu sendiri loh, apa yang akan terjadi ke depannya itu bakal semakin parah jika kamu tidak berusaha untuk mengenali kesehatan kamu, ya nggak sih? Iya, bener banget. Satu langkah awal untuk memulai memahami akan pentingnya kesehatan mental, dengan memahami akan pentingnya menjaga kesehatan mental, akan membawa dirimu dan orang-orang sekitarmu menjadi lebih berkualitas, ya nggak sih? Ya kan, kalau misalnya mental kamu lagi jatuh atau lagi terganggu, pasti orang-orang sekitar kamu juga memikir, ini orang kenapa sih tiba-tiba marah, tiba-tiba emosian, tiba-tiba yang seperti orang-orang nggak tahu kalau misalnya kamu lagi ada masalah mental tentang mental kamu gitu loh. Nah, itu dia. Kamu juga bisa lebih peduli dengan dirimu sendiri dan mengajak orang-orang lain di sekitar kamu akan lebih sadar pentingnya kesehatan mental ini, dimulai dari keluarga kamu, sahabat kamu, atau keluarga jauh kamu di kampung sana. Mungkin juga mereka merasakan hal-hal yang sama dan butuh bantuan kamu loh. Mari kita ubah stigma mengenai kesehatan mental. Oke, cukup sekian dulu bincang-bincang kita tentang pentingnya kesehatan mental. Aku sih berharap ya supaya kita semua bisa lebih aware tentang kesehatan mental di sekitar kita. Siapapun itu, mau teman-teman, orang tua, dan kita sendirilah juga harus ngerti gimana cara memperlakukan orang ke depannya supaya gak menyakiti orang lain.
kasih buat semua pendengar.